إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk di Suratul Ikhlas. Satu surat yang dijuluki oleh Nabi SAW sebagai Thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Apa pahala membacanya? Jadi 3 kali membaca Suratul Ikhlas sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Pendapat lain bahwa sepertiga bernilai sepertiga karena berisi tentang apa? Iya, tentang tauhid. Suratul Ikhlas dari awal sampai akhir tidak membahas apa-apa kecuali tentang Allah. Tidak membahas tentang malaikat, tentang Rasulullah, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang muamalah. Tidak. Satu-satunya yang dibahas dalam Suratul Ikhlas adalah Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Maka surat yang membahas tentang Allah menjadi surat yang besar. Maka ayat-ayat, surat-surat, kalimat-kalimat yang sangat disukai oleh Allah adalah yang membahas tentang hal-hal yang besar. Apa yang paling besar? Allah. Antum lihat misalnya ayat kursi. Antum lihat dari awal sampai akhir ayat kursi. Ada membahas tentang Rasulullah, tentang sholat, tentang puasa? Tidak ada. Ayat kursi dari awal sampai akhir membahas tentang Allah. Maka menjadi ayat terbesar di antara 6.000 sekian ayat. Ya. Nah, Suratul Ikhlas salah satu surat terbesar karena berisi tentang sifat-sifat Allah. Dan Ubay bin Ka'ab mengatakan salah satu penyebab turunnya ayat ini, dan penyebab itu sudah diatur oleh Allah ya. Jadi kita jangan menyangka, oh kebetulan aja ada sebab, lalu jadilah begitu. Ya, misalnya kebetulan saja kalung Aisyah hilang. Kalau kalung Aisyah tidak hilang, ya tidak akan turun surat ayat awal-awal surat Al-Maidah tentang tayammum. Nah, jangan begitu. Jangan begitu. Kalungnya Aisyah hilang, sudah diatur oleh Allah apa belum? Sudah. Sudah, semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi jangan mengatakan bahwa kebetulan. Ya. Allah menghendaki bahwa ada syariat baru di muka bumi ini. Sebelumnya belum pernah ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 Nabi, 313 Rasul, tidak ada satupun yang memakai syariat bersuci pakai tanah, debu, tayammum. Ya. Satu-satunya umat yang ada syariat tayammum. Kan ada 5 keistimewaan Nabi dibanding Nabi-Nabi yang lain. Ada syafaat, ada rahmatan lil alamin,
ada ar-ru'ab, rasa minder ketika akan bertemu dengan Rasul dan para sahabat, para musuh itu minder. Sebulan perjalanan, nah salah satunya ini. Dijadikan bumi itu suci bagiku dan umatku. Maka siapa yang tidak mendapati air untuk bersuci, bisa diganti dengan tayammum. Nah, Allah menghendaki ini dari awal tentunya. Nah, ada proses, ada asbab. Apa asbabnya? Kalung Aisyah hilang itu. Ya. Nah, dari sini antum tidak boleh nyesal. Ketika antum ngobyek sono gagal, ngobyek sini gagal, ngorder ke sono gagal, ngorder ke sini gagal. Sampai ke Bekasi, Celilitan, Condet nggak dapat. Akhirnya pulang. Pulang sudah hampir isya, mampir masjid, nggak jauh dari rumah. Ketemu orang, ketemu teman lama misalnya. Ngasih orderan gede. Ratusan juta misalnya. Antum nyesel sudah ke Condet, Celilitan, Bekasi, jauh-jauh. Ya, taunya malah dapat order di masjid dekat rumah. Nyesel apa jangan? Jangan. Itu asbab. Itu lantaran. Itu kerja Allah yang memberi. Setelah kita bersusah-susah berusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, Allah kasih. Kisah Maryam wajib kita jadikan pelajaran. Seorang wanita lemah, sudah lama nggak makan, nggak minum, karena memang menyendiri, malu, hamil, sementara tidak punya suami, dan dikucilkan oleh keluarganya, malunya kayak apa ya. Detik-detik menjelang melahirkan kan butuh tenaga untuk ngeden supaya bayi keluar. Sementara lapar, haus. Ya. Maka Allah perintahkan kepada Maryam untuk, ini nggak jauh dari situ ada pohon kurma. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Ya. Kalau tidak ada asbab, kalau main pasrah, kenapa Allah nggak turunin aja sih langsung ya? Atau sebelahnya kayak dikasih jamuan makanan, kan Allah maha bisa. Kenapa masih menyuruh menggoyang-goyangkan pohon kurma? Ya. Dan mungkinkah jatuh? Jangankan jatuh, goyang aja, bergerak aja barangkali enggak. Antum pernah lihat pohon kurma bukan seperti pohon jagung, ya, besar dan kuat. Barangkali gerak saja tidak. Tapi itulah usaha dulu. Yang menggerakkan, yang menjatuhkan kurma, aku, kata Allah. Nah ini. Jadi asbab itu harus kita jalani. Dengan benar, dengan sejujurnya, amanah. Dan antum harus yakin ketika menjalani asbab. Ya, misalnya sedang jalan ke sana, jalan kemari. Antum sudah yakin bahwa sudah ada tulisan. Hari ini dapat orderan di mana sudah ada tulisan. Di Lauh Mahfuz. Dan tulisan itu tidak mungkin gagal. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Ya, Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa salah satu penyebab turunnya surat ini, annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ansib lana rabbak. Ya Muhammad, sifatkan kepadaku ciri-ciri Tuhanmu seperti apa. Kalau Tuhan kami kan jelas nih, Lata begini, Uzza begini, Hubal begini. Tuhanmu mana? Nggak jelas. Ya, coba sifatkan. Turunlah ini. Qul, Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya kepada engkau itu tentang diriku, Wallahu ahad. Bahwa dialah Allah ahad, satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak seperti kalian. Ya. Tuhannya banyak. Walaupun Allah juga mereka jadikan sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan terbesar. Yahudi seperti itu. Kami menyembah Allah,
kami juga menyembah Uzair. Nasrani seperti itu. Kami menyembah Allah, kami juga menyembah Al-Masih. Karena Al-Masih mempunyai sifat ketuhanan, bahkan anak Tuhan kata mereka. Uzair juga mempunyai sifat ketuhanan, anak Tuhan, kata Yahudi. Begitu juga Majusi. Menyembah Allah juga, menyembah matahari, bulan, bintang juga. Ya. Nah, maka turunlah ayat ini bahwa Allah satu. Tidak mungkin ada dua, tiga, secara zat dan secara sifat. Kalau secara zat barangkali mereka juga memahami. Ya. Allah ada berapa? Satu. Tuhan ada berapa? Satu. Secara fitrah ya. Kalau secara zat. Secara sifat yang banyak dari manusia tidak paham. Bahkan sebagian saudara kita kaum muslimin nggak paham. Ya. Keris Bapak ini Tuhan bukan? Pasti mereka jawab, bukan. Keris Bapak ini Tuhan? Bukan. Jimat Bapak ini Tuhan? Bukan. Mereka jawab bukan. Yang gila keris, yang mendewa-dewakan keris, yang membuat sesaji untuk kerisnya, dimandikan setiap hari-hari tertentu. Ketika ditanya, Bapak, keris Bapak ini Tuhan? Pasti jawabnya tidak. Tapi apa? Tapi keris saya ini bisa apa? Bisa menurunkan hujan. Bisa menjadi penyebab keberkahan. Bisa menjadi penyebab terbukanya pintu rizki. Bisa menjadi penyebab hilangnya mara bahaya penyakit. Siapa yang bisa begitu? Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain mereka mengatakan keris ini bukan Tuhan. Tapi mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Ini yang dibahas oleh kaum salafi. Ini yang non-salaf nggak paham. Jadi seolah ada sifat Tuhan pada makhluk-makhluk tertentu. Itu yang harus diberantas. Ya. Maka keris tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa mendatangkan rezeki, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Bahkan yang asalnya dari surga. Itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memudaratkan. Padahal benda itu dari surga. Apa? Hajar Aswad. Tidak ada yang membantah ucapan Umar. Ucapan Umar didengar oleh sejumlah sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang membantah ucapan Umar, innaka hajjarun mayyitun la tadurru wa la tanfa. Sungguh engkau ini batu mati, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Padahal dari surga. Ya. Istilahnya kalau kita ludahin lah, nggak diem saja kan, nggak bisa balas. Nggak ada istilah kualat. Ya. Berdosa-dosa itu nanti di akhirat kan. Wallahi demi Allah, kalau aku belum pernah melihat Rasulullah mencium engkau, aku tidak mau mencium engkau. Lihat Umar mencium Hajar Aswad hanya karena mencontoh Nabi SAW. Tidak ada berharap-harap keberkahan dari situ, dari batunya itu. Karena memang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Ya, itu batu dari surga dan tadinya riwayat mengatakan putih bersih. Ketika ditemukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, itu putih bersih. Diletakkan di situ. Karena banyak dicium oleh manusia yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, akhirnya menghitam, menjadi hitam luar biasa sampai hari ini. Maka disebut sebagai Al-Hajarul Aswad, batu yang hitam. Itu tidak mendatangkan manfaat. Apalagi cuma keris, cuma jimat, cuma raja, wafat, ini, itu. Tidak ada. Ya. Maka wajib bagi kita untuk yakin seyakin-yakinnya
bahwa tidak mungkin kita kualat, tidak mungkin kita mendapatkan mudarat ketika kita nginjak-nginjak keris itu, jimat itu. Bahkan lebih dari apa? Lebih dari itu apa? Ngencingin. Kalau perlu berakin. Kita rendahkan serendah-rendahnya. Ya. Kalau antum berani, tidak ada rasa takut, insya Allah tauhidnya bagus. Ya. Tapi kalau antum maju mundur, ya saya nggak percaya sih gini. Tapi ya cari amannya lah, nggak usah lah nginjak-nginjak begini. Itu masih ada rasa takut ya kan? Masih ada rasa takut. Yang benar, jangan ada rasa takut. Mengambil dalil dari Rasulullah menikahi Aisyah sengaja di bulan Syawal. Waktu itu pernah kita bahas. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah beranggapan nikah di bulan Syawal mendatangkan kesialan. Sengaja ditabrak oleh Nabi SAW. Sengaja beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Maka sunnah bagi kita terhadap keyakinan-keyakinan batil, kesyirikan-kesyirikan itu tabrak. Apa contohnya waktu itu? Jalan-jalan ke pantai selatan pakai baju hijau. Nyari ruko, nyari rumah yang nomor 13. Ya. Apalagi lah ya, yang orang kaum musyrikin itu anti dan takut. Ya. Angka 4 misalnya, ya kan? Gitu. Ini sunnah. Ini sunnah. Orang memuja-muja keris, kita rendahkan keris itu di tempat sampah misalnya, dibakar misalnya. Gitu ya. Allahus samad. Apa samad? Tempat berserah diri, tempat bergantung, tempat harapan terakhir. Ketika sudah tidak mungkin lagi ada usaha. Tempatnya adalah Allah. Dan ini dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya kaum musyrikin. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, ombak sudah menggunung, sudah tidak ada harapan, minta tolong kepada siapa? Nggak ada harapan. Maka satu-satunya yang mereka ingat, yang mereka sebut siapa? Allah. Mereka lupa Latta, Uzza, Hubal, Manat. Mereka lupakan. Karena mereka yakin mereka tidak bisa bantu. Yang bisa bantu satu-satunya adalah Allah. Gitu. Begitu mereka sampai ke daratan lagi, kembali selamat ke daratan, maka Allah disebut, Latta, Uzza, Hubal disebut. Ini kaum musyrikin dulu seperti itu. Jadi kalau terpepet, sudah tidak ada jalan lagi, satu-satunya yang mereka ingat hanya Allah. Ketika dalam keadaan lapang, mereka ingat Allah, ingat juga selain Allah. Ini syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab. Hari ini, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, dalam keadaan kepepet pun, masih ingat Syekh Anu. Masih ingat Syekh Abdul Qadir Jailani. Masih menyebut-nyebut nama Syekh Fulan. Padahal dalam keadaan di pesawat terombang-ambing misalnya. Di pesawat sudah goyang misalnya. Ada gitu. Ini lebih buruk lagi. Abu Jahal, Abu Lahab saja hanya mengingat Allah. Ketika dalam keadaan di mana hanya Allah yang sanggup menolong. Inilah sifat As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini jelas menghancurkan ucapan orang yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Itu masih ingat barangkali pertama kali ada manusia mengatakan Allah punya anak bernama Isa. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi nanti akan dibawakan oleh beliau. Bagaimana langit mau runtuh.
gunung mau meletus, ya. Bumi hampir-hampir mau retak. Anda'au lirrahmani walada. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak. Apa? Emosi. Emosinya meluap-luap, membela kebenaran. Membela kesucian Allah, nggak terima. Allah yang Maha Rahman, lam yalid walam yulad, dibilang punya anak. Ya. Bagaimana hari ini ada tokoh Islam justru mengucapkan selamat. Ketika ada orang yang memperingati hari kelahiran anak Tuhan itu. Ya. Kan Isa Al-Masih Yesus diyakini oleh mereka sebagai anak Allah. Dan diperingati hari kelahirannya 25 Desember. Lalu kita ngasih selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalah dengan langit, bumi, gunung. Emosi marah. Mendengar Allah punya anak. Ini malah ngasih selamat. Berangkulan bersalaman di gereja. Waliyadzubillah. Ya. Kebenaran adalah harus berpihak. Harus berpihak. Kita tidak boleh tidak berpihak. Ya. Hak ya hak, batil ya batil. Dan ini Allah tidak punya anak adalah sifat yang sempurna, sifat yang baik pada diri Allah. Sementara pada diri kita tidak punya anak, malah tidak baik, tidak sempurna. Masih ingat dulu kita waktu membahas suratul Fatihah, ada pembahasan sifat Allah dan sifat manusia itu kalau dirinci ada 3. Baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Baik pada diri Allah, tidak baik pada diri kita. Buruk pada diri Allah, tapi baik pada diri kita. Ya. Baik pada diri Allah dan baik pula pada diri kita. Sifat apa? Banyak sekali. Mendengar, melihat, hidup, pandai, berbicara. Allah baik, kita baik. Kalau kita melihat kan baik. Kalau kita buta kan tidak baik. Allah melihat. Sama dengan kita. Mendengar, kalau kita mendengarkan baik. Kalau kita tuli kan tidak baik. Allah mendengar. Tentu antum harus paham bahwa mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita, jauh sekali. Bahwa sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama hidup, sama-sama berilmu. Walaupun tentu jauh sekali kadar ilmunya, tapi sama-sama berilmu. Kita berilmu kan? Kita tahu Allah bersemayam di atas arsy. Kita tahu Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kita tahu bahwa Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Kita tahu surga itu begini, neraka itu begini. Itu kan ilmu. Sama Allah juga berilmu. Walaupun tentu jauh sekali antara ilmu Allah dengan ilmu kita. Perbandingannya seperti apa? Masih ingat? Perbandingan ilmu yang kita miliki, yang dimiliki oleh manusia, dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah, digambarkan oleh Khadir di hadapan Nabi Musa. Ketika Khadir dan Nabi Musa menaiki perahu. Ada burung. Ada burung yang paruhnya itu dimasukkan ke lautan. Kemudian diangkat. Paruh burung itu ada air lautannya nggak? Ada nggak? Ada. Setetes, 2 tetes basah.
Kata Khadir, itulah ilmu kita semua manusia itu. Sedangkan ilmu Allah, yang mana? Oh, samudra luas yang tidak terhingga itu. Ini luar biasa perbandingan antara ilmu kita dengan ilmu Allah. Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Seandainya Allah ditanya, ini bayi masih merah, nanti dewasanya sholatnya berapa kali? Allah bisa jawab nggak? Bisa. Minum khamr berapa kali? Atau nggak minum khamr sama sekali? Allah bisa jawab apa tidak? Bisa. Nanti berzina berapa kali? Atau tidak pernah berzina? Allah bisa jawab. Zikirnya berapa kali? Tasbihnya berapa kali? Tahmidnya? Nggak ada pertanyaan yang Allah nggak bisa jawab. Dan jawabannya pasti benar. Ya? Ilmu Allah tidak terhingga. Ilmu Allah yang tidak terhingga ini dibikin hingga oleh orang-orang Mu'tazilah, wabil khusus Qadariyah, Gulatul Qadariyah. Sampai mereka tega-teganya mengatakan Allah mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Jadi ketika sesuatu itu belum terjadi, Allah belum tahu. Ini tega-teganya luar biasa. Penghinaan besar terhadap Allah. Dikiranya Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Sebelum terjadi, Allah nggak tahu. Jadi bayi merah ini akhirnya akan sholat berapa kali, maksiat berapa kali, zina berapa kali, zikir berapa kali, Allah belum tahu. Innalillah. Ya. Mereka mengucapkan seperti ini bukan ingin menghina Allah, justru ingin membela Allah, tapi dengan cara yang salah, dengan kebodohan mereka. Apa yang ingin mereka bela? Apa yang ingin mereka pertahankan pada diri Allah? Keadilan. Keadilan. Agar Allah itu adil. Sebab kalau bayi yang masih merah tapi Allah sudah tahu akan masuk surga atau neraka, Allah nggak adil katanya. Maka bayi yang masih merah ini Allah belum tahu apakah akan masuk surga atau neraka, salat berapa kali, maksiat berapa kali, Allah belum tahu. Dengan demikian Allah adil. Mereka lupa bahwa adil punya versi. Adil, benar, bahkan pahlawan punya versi. Ya. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, pahlawan. Versi siapa? Versi bangsa Indonesia. Versi Belanda apa? Pangeran Diponegoro versi Belanda apa? Menurut orang Belanda waktu itu apa? Iya, pemberontak, ekstremis. Apalagi suka, ya itulah. Masing-masing punya versi. Sopan, benar, adil, masing-masing punya versi. Versi orang Jawa megang kepala orang sopan nggak? Nggak sopan. Versi orang Arab nggak sopan kalau megang apa? Megang pantat orang. Sama-sama laki-laki ya. Marah. Gitu. Versi Jawa atau kita megang jenggot orang mungkin nggak sopan ya. Orang Arab pegang jenggotnya tadinya marah nggak jadi marah. Ya. Kalau orang marah-marah kita pegang jenggotnya jangan ditarik ya. Maksudnya dilus-lus gitu ya. Itu jadi nggak marah. Masing-masing punya versi kan. Kesopanan dan seterusnya. Termasuk keadilan. Keadilan menurut Arab. Ya, kesopanan menurut Eropa. Antum tahu, orang Eropa itu, kalau istrinya diajak dansa oleh atasannya. Saya karyawan, punya istri saya diajak dansa oleh atasan saya, dirut saya. Saya bangga, kehormatan besar bagi saya. Ya, itu versi Eropa. Kita marah. Kita nggak begitu. Orang Timur nggak begitu, beda ya. Nah, keadilan versi kita dengan versi Allah tentu beda. Menurut kita nggak adil. Menurut Allah adil gimana? Adil. Adil versi Allah. Kenapa adil? Ya, bayi merah ini siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang mengadakan? Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki siapa yang
turut andil, nggak ada kecuali Allah. Lalu mau dimasukkan ke surga, ya terserah Allah. Mau dimasukkan ke neraka, terserah Allah. Adil. Kalau bayi merah ini yang menciptakan adalah Jibril misalnya. Tapi Allah yang mau menyiksa, baru itu tidak adil. Yang menciptakan Allah. Masing-masing punya versi. Ya. Disinilah maka kita harus tundukkan akal kita. Tundukkan nurani kita, logika kita. Kalau berhadapan dengan dalil. Ini dalil bahwa Allah Maha Adil dan Allah mengetahui amal manusia. Bahkan bukan cuma mengetahui, tapi yang menciptakan amal manusia itu siapa? Allah sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Perbuatan kita semua yang menciptakan adalah Allah. Adil, adil versi Allah. Gitu. Adapun berilmu, tahu, saya kira semua versi sama. Ya, yang paling berilmu, yang paling tahu itu yang apa? Yang tahu segalanya, yang bisa menjawab semua pertanyaan, itu yang berilmu. Mau Eropa, mau Saudi, mau Jawa, yang namanya orang pintar, orang berilmu, orang tahu, tentu sama. Ketika bisa menjawab semua pertanyaan, itulah berilmu. Gitu. Maka orang Qadariyah ini, kaum Mu'tazilah ini, mereka menyalahi fitrahnya. Bagaimana Tuhan Rabbul Alamin dinyatakan sebagai zat yang tidak maha tahu. Ya. Taunya setelah terjadi. Gitu. Sebelum terjadi nggak tahu. Mereka mengatakan seperti ini, meyakini seperti ini, demi menjaga keadilan Allah dengan cara yang salah. Ya. Maka inti ajaran Mu'tazilah itu kan, salah satunya kan keadilan. Keadilan. Ya. Yang mereka tuju dari keadilan ini, caranya bagaimana? Keadilan yang mereka pertahankan bahwa Allah Maha Adil itu diperhatikan dengan cara apa? Dengan cara menolak takdir, menolak tulisan, menolak kehendak Allah. Ya. Jadi kalau manusia sholat, itu kehendak Allah. Kalau manusia puasa, kehendak Allah. Manusia bersyahadat, kehendak Allah. Tapi kalau manusia berzina, kehendak Allah? Bukan, katanya. Bukan. Manusia minum khamar, bukan kehendak Allah. Berarti ada kehendak lain dong. Ada kekuatan lain selain Allah, syirik. Di sini mereka tidak memahami bahwa kehendak Allah ada. Kehendak Allah ada, masih ingat? Ada dua. Apa dan apa? Syar'iyah dan kauniyah. Kauniyah dan syar'iyah. Ini Ahlus Sunnah. Kalau mereka tidak. Kehendak Allah satu. Ya, kalau kebaikan itulah kehendak Allah, kalau keburukan bukan kehendak Allah. Ini akan bertabrakan dengan berbagai macam dalil. Ya. Tadi ya, baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Otomatis yang tidak baik pada diri Allah juga tidak baik pada diri kita. Kalau kita tuli kan tidak baik, kita bisu kan tidak baik, maka tidak mungkin Allah tuli, tidak mungkin Allah bisu. Inilah baik pada diri Allah, baik pada diri kita. Yang kedua, baik pada diri Allah, tapi tidak baik pada diri kita. Masih ingat? Apa misalnya? Nggak banyak emang. Iya, sombong. Sombong. Sombong kalau itu ada pada diri kita, tidak baik. Tidak ada manusia yang menyukai kesombongan, yang suka dengan orang sombong. Bahkan, orang yang sombong, ngaku apa tidak? Biasanya. Enggak. Beda dengan penakut, emosian, ngaku enggak? Banyak yang ngaku. Enggak mau, saya penakut. Jangan gitulah, saya orangnya emosian. Takut saya nggak kuat emosi saya. Ngaku dia. Tapi kalau sombong, umumnya nggak ngaku.
Jangan, saya kan sombong orang. Nah, saya kira jarang ngomong gitu kan. Enggak, saya ini orang sombong. Padahal memang sombong, tapi nggak ngaku. Insya Allah nggak ngaku. Ya, ada undangan nih si Anu gitu. Oh, yang rumahnya pinggir kali yang reot itu ya? Iya. Enggak, bukan saya sombong ya. Padahal dia sombong. Ketika dia ada waktu, ada kesempatan, diundang oleh saudara sama muslim makan, kok nggak datang karena mungkin makanannya terlalu biasa, terlalu sederhana, rumahnya reot, itulah sombong. Tapi dia bilang, bukan saya sombong ya. Padahal dia sedang sombong. Nggak ngaku. Allah sebaliknya. Akulah zat yang maha sombong. Ya. Aku sombong, aku besarkan diriku. Ya betul. Di ayat, di hadis penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan. Satu-satunya Tuhan yang membuat bahagia, membuat sengsara. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Siapa yang menyembah selain aku, akan aku siksa di neraka. Ini kesombongan Allah. Dan itu baik. Itu baik. Antum bisa bayangkan seandainya Allah tawadu. Ya. Kira-kira Allah bilang apa? Akulah Tuhan. Apa misalnya? Akulah Tuhan yang apa adanya. Nah, akulah Tuhan yang sederhana. Akulah Tuhan yang apa? Biasa-biasa saja. Ya gimana ada Tuhan mengatakan seperti itu? Allah tidak pernah tawadu. Allah menyombongkan dirinya dan itu baik, itu bagus. Karena memang pantas dan harus Allah membesarkan dirinya, meninggikan dirinya. Karena tidak ada yang menyamai dia. Adapun kita tidak boleh. Walaupun kita merasa paling kaya di situ, di kampung itu, kita merasa paling pintar di kelas itu, sembunyikan. Itu lebih baik. Ya. Nabi Musa lupa. Nabi Musa lupa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh salah satu Bani Israel, ya Nabi Allah Musa, adakah yang lebih berilmu dari engkau sekarang ini? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Lupa beliau. Tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Ya secara prakteknya betul. Memang yang paling berilmu adalah seorang nabi. Hari itu tidak ada nabi lain kecuali Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Allah tidak suka dengan jawaban ini. Maka Allah tegur beliau, Allah wajibkan beliau untuk berguru cari ilmu kepada orang yang tidak dikenal sama sekali. Nabi Musa begitu terkenal, masyhur, namanya kemana-mana, disuruh berilmu, nanya, cari ilmu kepada orang yang tidak terkenal sama sekali. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Ya, walaupun memang paling pintar di kelas itu, paling kaya di kampung itu, tetap jangan menyatakan bahwa akulah, gitu ya. Menyembunyikan diri lebih disukai. Seperti Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid pernah ditanya orang, siapa saja 10 orang yang disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Ini secara bersamaan ya. Kalau Bilal memang jelas. Terumpahnya sudah terdengar di surga. Tapi kan disebut tidak bersamaan. Ya. Kemudian temannya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Yang tidak pernah punya rasa iri itu jelas. Ya secara umum seluruh para sahabat dijamin surga. Tapi ini ada yang 10, yang khusus. Dan namanya disebut satu persatu oleh Nabi SAW. Sebagian tabi'in bertanya kepada Sa'id bin Zaid. Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga disebut oleh Nabi?
Dijawab oleh Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf. Berapa? 9. 9. Nama dia tidak disebut. Padahal dia tahu persis nama dia disebut oleh Nabi SAW. Ini para sahabat tidak ingin menonjolkan dirinya. Ya. Tidak seperti kita. Kalau kita yang jadi beliau barangkali sebut pertama kali. Ya. Saya ya, pertama ya. Dua, Abu Bakar, 3. Oh, ini kalau kita barangkali ya. Nah, Sa'id bin Zaid tidak disebut nama. Ya. Ketika terus disesak, baru 9, satu lagi siapa? Suruh nanya pada yang lain. Inilah para salaf kita, para pendahulu kita. Tidak mabuk dengan kemasyhuran, ketenaran. Malah mereka sembunyi dari manusia. Seperti Uwais Al-Qarni, ketika namanya dielu-elukan, disebut, karena memang ditunggu-tunggu oleh Umar, Umar minta doanya, bayangkan, sekelas Umar, Amirul Mukminin, yang akan jadi Nabi seandainya ada Nabi lagi setelah aku, kata Nabi. Manusia termulia setelah Abu Bakar, yang apabila berpapasan di satu jalan dan di situ berpapasan dengan jin, maka jin akan mencari jalan lain. Takut berpapasan dengan Umar. Minta didoakan kepada Uwais. Kayak apa? Melambungnya Uwais itu ya. Dan bagaimana manusia melihat Uwais. Maka dicari-cari Uwais minta doanya begini. Beliau ngumpet. Nggak kayak kita. Ya. Malah buka praktek. Kasih pelang. Itulah kita. Ya. Padahal terkenal enggak. Masyhur enggak. Ya. Udah nyebut aja ahli ruqyah. Ahli bekam. Ahli ini, pusat itu. Ya. Para sahabat tidak. Sembunyi mereka dari manusia. Ya. Mereka ingin tidak dikenal oleh manusia di bumi, tapi terkenal di langit. Saya kira antum tahu bagaimana manusia-manusia yang terkenal di langit. Karena ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak diam. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak diam. Tapi Allah panggil Jibril. Allah katakan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Disebut. Ya. Bayangkan kalau sampai nama kita disebut. Ya. Itu orang nggak ada yang kenal kita. Kalau betul nama kita disebut oleh Allah di depan Jibril, kayak apa melambungnya kita? Seandainya kita tahu dan kita di dunia hidup sengsara, keblangsak, terlunta-lunta, nggak masalah. Barangkali kita akan senyum sepanjang hidup kita. Bayangkan nama kita disebut oleh Allah di depan Jibril. Aku Allah mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintai si fulan, wahai Jibril. Tentu Jibril sami'na wa ata'na. Lalu Jibril kumpulkan seluruh malaikat, para malaikat. Jibril mengatakan, ketahui oleh kalian, entah berapa juta, berapa miliar malaikat yang dikumpulkan. Jibril mengatakan, Allah mencintai si fulan, disebut namanya. Dan aku Jibril mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian si fulan. Mustahilkah nama kita disebut oleh Allah di depan Jibril? Mustahil apa tidak? Mustahil apa tidak? Tidak. Tidak mustahil. Ya, karena Allah mencintai seseorang itu terserah Allah. Dan mudah. Tidak seperti kalau kita ingin nama kita disebut oleh nggak usah presiden, gubernur aja lah, atau wali kota lah. Wali kota nyebut nama antum di depan sekda misalnya, sebulan menyebut dengan kebaikan. Ini luar biasa dan apa ya? Mungkin kita nggak ada harapan, putus asa. Siapa kita? Ahli apa? Harta kita berapa? Pengusaha bukan, ini bukan. Kok sampai nama kita disebut oleh wali kota, oleh gubernur? Bolehlah kita putus asa. Sulit kan? Harus jadi konglomerat dulu.
harus menemukan apa dulu, harus jadi ahli dulu. Tapi untuk dicintai oleh Allah, mudah sekali. Mudah sekali. Salah satu agar kita dicintai oleh Allah apa? Samhan idza ba'a. Samhan idza ishtara. Samhan idza iqtada. Mudah ketika menjual. Ini kan amal yang sederhana. Berapa bang? Sekilo 20.000. 15 bang ya. Ya deh, bawa. Mudah aja gitu. Ya. Mudah aja gitu ya. Gua sampai 50 sampai 19,5 aja nggak dikasih gitu ya. Oh, susah banget gitu ditawar. Ya kecuali memang nggak ada tawar-menawar ya di toko. Samhan idza ishtara, begitu pula mudah ketika membeli. Ya udah membeli. Nggak kayak sebagian ibu-ibu, nawar sampai jauh, naiknya dikit-dikit ya. Yang terakhir samhan idza iqtada. Mudah ketika bayar hutang. Ya. Walaupun temponya masih lama, mumpung ada duit, kasih. Mumpung ada rezeki, kasih, bayar. Mudah. Orang seperti ini dijanjikan, dicintai oleh Allah. Dan ketika dicintai oleh Allah, ya tidak tertutup kemungkinan. Nama kita disebut oleh Allah di depan Jibril. Mudah. Tidak mustahil. Jangan putus asa. Gitu. Walaupun kita ya tadi nggak ahli apa-apa, bukan pengusaha, tidak hafal 30 juz Al-Quran, tidak tahu kaidah usul fikih, tidak tahu tentang kaidah bahasa Arab, apalagi perawi hadis, tapi kita bisa dicintai oleh Allah. Bagaimana seorang istri supaya dicintai oleh Allah? Mudah. Bagaimana seorang suami supaya dicintai oleh Allah? Mudah. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang karyawan, bagaimana rakyat jelata ketika supaya dicintai oleh Allah? Mudah. Karena memang agama ini mudah sekali. Untuk taat kepada Allah mudah semudah-mudahnya. Ya, tidak ada yang sulit. Ketika sulit, tidak sanggup, berarti ada apa-apa di badannya. Sakit misalnya, cacat misalnya. Ya. Ketika normal, tidak sakit, tidak cacat, mudah. Untuk taat kepada Allah, mudah. Dari mulai salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, qiyamul lail, haji, umroh, zakat, semuanya mudah. Masalahnya mau apa tidak mau. Ya. Yang terakhir, baik pada diri Allah, tapi tidak baik pada diri kita. Baik pada diri kita, tidak baik pada diri Allah. Baik pada diri kita, tidak baik pada diri Allah. Lawannya yang kedua tadi. Apa? Yang sedang kita bahas ini. Punya anak. Kalau kita punya anak kan baik. Sempurna. Walaupun sukses, kaya raya, soleh, terkenal, tapi tidak punya anak, ada yang kurang. Kalau punya anak, sempurna kebahagiaan. Punya anak itu baik bagi kita. Tapi bagi Allah tidak baik. Maka Allah tidak punya anak. Ya. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu. Apa? Kufu? Setara. Istilah kufu, antum ingat, ada dalam dunia pernikahan. Antara suami dengan istri disunahkan lebih baik, tidak wajib ya. Tidak wajib, tapi lebih baik sekufu. Bagi laki-laki. Ya. Laki-laki ini jangan sampai jauh derajatnya di bawah wanita. Gitu ya. Bolehkah nikah? Boleh, sah. Tapi ya kurang baik. Islam tidak suka. Ya.
Ada seorang menteri misalnya ya, nikah sama sopirnya. Nah, sahkah? Sah. Tapi Islam kurang menyukai. Nanti ada sesuatu. Ya, namanya rumah tangga, suami istri kan, nanti ketemu keluarga, ketemu klien, segala macam. Ada sesuatu. Ya. Ada wanita kaya raya nikah dengan bujangnya atau sopirnya tadi. Ada keburukan di situ. Berbeda dengan laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki tinggi sekali, taruhlah presiden. Nikah dengan pembantunya nggak masalah. Siapa contoh? Siapa contoh? Rasulullah SAW. Adakah wanita yang sekufu dengan beliau? Nggak ada. Jangankan wanita, laki-laki nggak ada yang sekufu dengan beliau. Apakah Abu Bakar sekufu dengan beliau? Tidak. Beliau jauh lebih mulia dari seluruh para nabi, para rasul. Lebih mulia dari Nabi Isa, lebih mulia dari Nabi Ibrahim, lebih mulia dari nabi manapun. Maka bagaimana ada seorang wanita yang sekufu dengan beliau? Maka beliau nikah dengan wanita serendah-rendahnya nggak masalah. Dan itu terjadi. Beliau menikahi bukan pembantu lagi, lebih rendah dari pembantu. Apa? Budak. Maria itu kan dari Kipti itu kan budak. Awalnya budak. Dinikahi oleh beliau. Masalah? Nggak masalah. Ya. Maka jika hari ini ada laki-laki tinggi sekali, mulia sekali, nikah dengan pembantunya dan nggak masalah. Ya. Ini kufu di dunia pernikahan. Nah, di sini kufu dalam hal sebanding dengan Allah, setara dengan Allah, sederajat dengan Allah, mirip-mirip dengan Allah, nggak ada. Nggak ada. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.